wabarakatuh. Saya atas nama Zainab, mahasiswa PPG gelombang 1 kategori 3 dari Universitas Pendidikan Ganesha, program studi akuntansi dan lembaga keuangan. Saya akan mengikuti uji kinerja dengan judul siklus akuntansi perusahaan jasa. Saya akan ngambil di SMA Muhammadiyah, yaitu kelas 12 IPS. Silahkan diikuti praktiknya. Selamat mengikuti. Gimana kabarnya semuanya? Oke ya. Kita berjumpa kembali pada hari ini ya untuk mengikuti mata pelajaran berikutnya. Oke, Ibu Guru minta satu orang untuk memulai pelajaran kita untuk hari ini biar lebih barokah lagi ya. Satu orang silakan maju, ketua kelasnya pimpin temannya untuk berdoa. Ayo. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, pertama-tama kita mulai berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ya, Ibu Guru akan absen dulu. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya. Semuanya hadir ini? Hadir. Alhamdulillah, memang semuanya sudah hadir ya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita untuk sekarang ini ya. Tetapi sebelum kita mulai materinya, terlebih dahulu kita ulangi dulu. Kira-kira apa materi yang minggu kemarin? Minggu kemarin apa materinya? Mekanisme debit. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang mekanisme kredit. Nah, masih ingat tak dengan materi mekanisme debit dan kredit? Kira-kira apa yang dimaksud dengan mekanisme debit kredit? Terdiri Mekanisme debit dan kredit terdiri dari dua sisi. ya, antara Debit sisi kredit dan sisi kredit. Nah, jadi sebelum kita mulai masuk ke jurnal, kalian harus tahu dulu bagaimana untuk memasukkan sisi debit dan kredit. Bagaimana transaksinya? Kalau misalnya kamu harus mulai dengan untuk membuat jurnal ya. Oke, untuk materi selanjutnya sekarang kita lanjut. Materi kita yaitu ada tentang siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu merinci atau menganalisis prosedur pencatatan ke transaksi ke dalam jurnal umum dengan baik dan benar. Terus yang kedua, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis transaksi-transaksi keuangan pada perusahaan jasa dengan baik dan benar. Nah, itu adalah tentang materi kita yang sekarang. Jadi kita disuruh untuk melakukan transaksi pada jurnal umum. Ya, jadi ada nanti bagaimana proses pencatatannya ke dalam jurnal umum. Oke, sebelum kita lanjut materinya, apa yang dimaksud dengan jurnal umum? Apa yang dimaksud dengan jurnal umum? Siapa yang bisa? Saya pun. Ya. Jurnal umum adalah suatu harian tempat pencatatan sebuah transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Yang itu adalah tentang jurnal umum. Jadi semua transaksi harus kita catat dalam
Kalau misalnya kita melihat apa sebenarnya manfaat dari jurnal umum ini, kok kita belajar tentang jurnal umum? Apa kira-kira manfaat dari jurnal umum? Manfaat dari jurnal umum untuk mengetahui jumlah pencatatan suatu perkiraan. Ya, jadi untuk mengetahui Suatu perkiraan. Oke. Jadi itu adalah mengenai jurnal umum. Nah sekarang ibu guru minta kamu harus bisa lihat sebuah video. Nah di dalam nanti ibu guru menampilkan sebuah video. Ini kamu harus bisa kira-kira di dalam video itu kamu lihat dan mencermati videonya. Terus masalah apa yang akan dilakukan atau diangkat pada video yang kamu tonton tersebut? Masalah apa yang kamu dapatkan ya? Kira-kira bagaimana cara pemecahannya di dalam video ini? Nah, nanti sekaligus ini adalah sebagai materi untuk melakukan diskusi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita lihat ya. Mari kita lihat ada sebuah video ya. Nanti di dalam video ini kamu silakan tonton videonya, kamu perhatikan nanti informasi apa kira-kira yang kamu dapatkan di dalam video tersebut. Nah, sehingga nanti bisa kamu ambil masalah yang di sini dan nanti ini akan kamu kerjakan menjadi kerja kelompok-kelompoknya ya. Oke, sekarang kita lihat tentang video pembelajarannya ya. Jadi silakan diperhatikan videonya, ditonton nanti informasi apa yang kalian dapatkan di dalam video ini. Oke, sudah? Oke, sudah. Itu adalah tentang videonya, ya. Jadi kamu yang sudah menonton bagaimana ini tentang video di jurnal umum. Kira-kira setelah kamu menonton video ini, informasi apa yang kamu dapatkan di dalam video tersebut? Terus apa permasalahannya yang bisa kamu ambil di dalam video tersebut? Ada yang bisa menjelaskan satu orang? Tadi di video ini dia disuruh ngapain? Hah? Di videonya tadi disuruh ngapain? Dia disuruh membuat sebuah jurnal umum. Tetapi di dalam dia membuat jurnal umum itu ada masih kesalahannya, yaitu tempat meletakkan debit dan kredit. Nah, bisa dilihat. Nah, sekarang dari video yang kamu tonton ini, kira-kira apa yang masalah yang kamu ambil di sana? Coba kamu lihat. Nanti ibu guru akan kasihnya sebagai tugas kelompoknya. Ini ada kamu kerjakan di LKPD. Nah, dan yang diminta di sini di video ini adalah bagaimana cara membuat jurnal umum dengan benar. Bisa dipahami? Nanti ini tinggal kita kamu ya jurnalnya di situ. Nanti ini adalah tinggal kamu diskusikan kerja kelompok. Jadi dari video yang kamu ambil yang tadi itu, yang kamu tonton yang tadi itu, kira-kira bagaimana cara membuat jurnal umum dengan benar. Ya? Nanti sampai ibu kasih kamu LKPD, terus kamu diskusikan. Bisa dipahami? Ya. Jadi di dalam ibu guru melakukan penilaiannya nanti ya. Ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian apa? Pengetahuan. Ingat, jadi walaupun kamu kerja kelompok itu nilainya belum tentu sama. Ya, bisa dipahami? Dimana kalau misalnya menilai sikap kamu, bagaimana sikapnya dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Terus kalau misalnya di keterampilan, nah itu nanti tugas kelompok diskusi bagaimana kerja kamu pada saat kamu melakukan diskusi. Nanti di terakhir ada penilaian pengetahuan. Sudah? Oke, sekarang kita lanjut. Silakan kamu bentuk kelompoknya, guru bagikan. Ini ada sebuah LKPD yang harus kamu kerjakan. Oke, lanjut. Ini silakan. Ya, sudah. Oke, ya. Silakan apa yang kamu lihat di sini. Sudah, saya pakai.
Bisa enggak? Nah, jadi pada saat kamu ditanyakan ini bagaimana cara membuat jurnal umum dengan benar. Nah, itu sudah ya. Mulai dari kita menjelaskan apa namanya jurnal itu apa, fungsinya apa manfaat dari jurnal umum, terus bagaimana proses pembuatannya. Kalau misalnya kita melakukan atau membuat jurnal umum, transaksinya itu seperti apa? Kemarin kan minggu kemarin sudah kita bahas tentang mekanisme debit dan kredit. Nah kalau misalnya dia berada di sisi debit itu seperti apa? Kalau berada di sisi kredit itu seperti apa? Nah ingat di dalam kita membuat jurnal umum itu bagaimana? Itu antara sisi kiri dan sisi kanan itu harus seimbang juga. Nah, ada di sana nanti itu yang kamu jelaskan bagaimana proses atau bagaimana cara membuat jurnal umum dengan benar. Silakan dilihat dari diskusi kamu yang pertama tadi, ya. Dari apa? Menonton sebuah video ini, ya. Informasi apa yang bisa kamu ambil? Apa permasalahannya di dalam video tersebut? Nah, silakan dilihat, dikerjakan. Itu ada sebuah jurnal terus kamu lihat apa yang diminta di sana. Jadi bagaimana cara membuat jurnal umum dengan benar. Silakan. Ya, itu pertama kamu lihat dari diskusi yang tadi yang pertama itu seperti apa. Terus yang kedua bagaimana ya proses pembuatannya. Tinggal kamu lihat. Oke, sambil dilihat. Kamu selesaikan ini antara dapat dan kredit harus seimbang. Kita bekerja bagaimana proses pembayaran. Ya, kalau misalnya mekanisme debit dan kredit itu kalau misalnya ada aset, terus apa lagi? Ada utang, terus modal, itu ada selamanya ya. Itu semuanya kan sudah ada. Ya, silakan dilihat. Perhatikan dulu ini. Coba lihat apa yang ditanyakan atau apa yang diinginkan. Silakan. Nah, misalnya ini kan, nanti ada transaksi yang pertama, gimana? Transaksi yang kedua seperti apa ya? Sudah? Tergantung ya, nanti ada gimana bukan soalnya. Ya. Satu orang yang nulis ya, satu orang yang nulis sambil kerjakan. Kamu kerjakan nulis. Silakan. Ini sambil kamu kerjakan ini dulu. Kamu buat jurnalnya ya, gimana seperti apa? Bagaimana proses atau bagaimana cara membuat jurnal umum dengan benar. Lihat dari kami kira dari video yang tadi itu kira-kira bagaimana proses pembuatannya. Ayo silakan, bisa nggak lihat? Akan sudah dapat ya. Sekarang kalau sudah, sekarang kita lanjut ke diskusinya ya, diskusi kelompok. Nah ini tadi sudah ada kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 3 ya. Silakan. Kelompok yang pertama sudah selesai, yang kedua sudah ini sudah oke. Kalau sudah selesai silakan kita mulai diskusinya ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kita menyimak video yang kita tonton tadi itu, dari hasil diskusi kelompok kami, kita dapat menyimpulkan beberapa hal yang penting dalam pencatatan transaksi jurnal umum.
konsep debit dan konsep kredit. Menganalisis bukti transaksi yang ada dengan demikian kita mengetahui posisi antara debit dan kredit. Kita dapat langsung mencatat transaksi bukti transaksi bukti dalam jurnal umum yang formal. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kita menyimak video secara bersama, dari hasil diskusi kami dapat menyimpulkan ada beberapa hal yang penting dalam pencatatan jurnal ini. Sebelum kita mencatat bukti transaksi dalam jurnal umum, terlebih dahulu kita harus memahami konsep antara konsep debit dan konsep kredit. Menganalisis bukti transaksi yang ada, dengan demikian kita dapat mengetahui posisi debit dan kredit pada akun. Kita dapat langsung mencatat transaksi dalam jurnal umum sesuai dengan bentuk format yang ada. Tanggal terjadi transaksi pada tanggal 1 Juli 2020. Keterangan untuk mencatat dana akun yang akan digunakan untuk mencatat nomor pada akun yang akan digunakan. Debit untuk mencatat nominal yang didebitkan dan kredit untuk mencatat yang akan dikreditkan. Ya, dan itu tadi sudah dijelaskan dari kelompok yang pertama. Kira-kira ada pertanyaan? Mengapa tugas dan modal tidak sejajar? Mengapa tugas dan modal tidak sejajar? Dituliskan pada jurnal umumnya. Silakan. Dalam penulisan jurnal umum terdapat sisi kanan dan kiri. Pada sisi kanan untuk yang dikredit dan sisi kiri untuk yang dikredit. Nah, jadi itu adalah jawaban dari teman kelompok yang pertama ya. Mengenai berapa kas tidak sejajar dengan modal. Nah, bagaimana? Sudah? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok yang pertama. Dan kita siap kalau berdua? Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai video pembelajaran yang sudah ditentukan dari itu. Kami menyimpulkan hal-hal yang penting dalam pencatatan jurnal umum. Sebelum kita mencatat bukti transaksi, terlebih dahulu kita memahami konsep debit dan kredit, menganalisis bukti transaksi yang ada, dan mencatat bukti transaksi dalam jurnal umum. 1.
mencatat jurnal transaksi umum harus menyertakan tanggal transaksi terjadi, keterangan, referensi debit dan kredit. Jadi dalam pembuatan bukti transaksi jurnal umum harus menyertakan tanggal terjadinya transaksi, keterangan atau mencatat nama-nama akun, referensi untuk mencatat nomor pada akun, debit untuk mencatat nominal debit, dan kredit untuk mencatat nominal kredit. Ya, sudah? Ya, Bisa dipahami? Kira-kira ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Silakan. Semuanya sudah bisa dipahami? Oke, kalau memang tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, itu adalah tadi hasil diskusi dari teman kamu dari kelompok 1, 2, 3 sampai 4 ya. Nah, setelah kamu melakukan diskusi tadi, kira-kira bisa nggak kamu memahami kira-kira bagaimana cara membuatkan jurnal umum? Bisa nggak? Sudah bisa? Bisa. Ya, jadi kalau misalnya kita membuat jurnal umum, dari yang pertama itu kita harus melihat dulu kira-kira ada tanggal, keterangan, refleksi, debit, dan kredit. Terus bagaimana apa yang kita lakukan? Yang pertama kita harus memasukkan semua transaksi ke dalam jurnal umum yang diminta yang tadi itu ya. Ya, berarti kalau misalnya sudah bisa dipahami semuanya, ini adalah tentang jurnal umum bagaimana proses atau cara membuat jurnal umum ya. Ada yang perlu ditanya lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kita apa? Dari pertanyaan-pertanyaan teman kamu yang tadi itu bisa kamu pahami semuanya ya mengenai pembuatan jurnal umumnya ya. Nah, oke. Kalau misalnya begitu, dari hasil diskusi kamu yang tadi itu, ya, kira-kira kesimpulannya apa? Untuk mencatat transaksi dalam jurnal umum kita harus pahami dulu tentang sisi kredit dan debit. Ya, jadi kalau misalnya kita membuat di dalam jurnal umumnya itu adalah kita harus bisa memahami antara semua transaksi-transaksi yang ada di sana. Kita harus pahami itu ada tentang debit dan kredit. Ya, nah itu adalah tentang kesimpulannya. Ada yang lain? Kesimpulannya lain? Ada enggak? Semuanya sudah ya? Oke, dari hasil diskusi yang tadi itu siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, silakan. Ya. Untuk mencatat transaksi dalam jurnal umum, kita harus memahami dulu tentang Ya, apa kesimpulannya tadi? Untuk mencatat transaksi dalam jurnal umum, kita harus memahami dulu tentang sisi kredit dan sisi debit. Jadi di dalam kita menulis transaksi harus bisa melihat atau memahami antara sisi kredit dan sisi debit. Itu adalah kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Atau misalnya kita melihat bahwa jurnal itu adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Nah, itu adalah misalnya pencatatan yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan akun yang akan dibuat di dalam debit dan kredit. Oke, kalau misalnya sudah bisa dipahami semuanya, sekarang Ibu Guru akan melakukan refleksi atau evaluasi. Nah, sekarang dari pemahaman yang pertama, Ibu Guru mau lihat apakah kalian sudah bisa pahami semuanya, ya? Kira-kira apa fungsi dari jurnal umum? Apa fungsi dari jurnal umum? Fungsinya ada berapa? Ada
Ya, terus yang kedua, terus yang ketiga, fungsi informasi. ya, yang keempat, Fungsi analisis. terus, ya, itu adalah fungsi dari apa? Jurnal. Sudah bisa dipahami semuanya? Semuanya ya? Jadi ingat, walaupun kamu masih duduk di bangku SMA, siapa tahu nanti mau buka sebuah pusat usaha. Nanti harus melihat bagaimana transaksinya, bagaimana cara pencatatannya ke dalam jurnal. Supaya kamu tidak pusing memikirkan ini transaksinya ini transaksinya bagaimana pembayarannya, berapa modal yang kamu keluarkan, berapa dapatnya sebuah keuntungan. Semuanya harus bisa dipahami. Kalau nanti kamu mau buka sebuah toko ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes evaluasi atau pengetahuan. Ya, silakan. Kamu jawab perbaikan tesnya. Ini silakan dijawab ya. Ya. Oke, silakan ya. Ya, silakan dijawab dulu. Ini dari sekolahnya ya, Pak. Langsung dijawab di situ ya, buat anak langsung dijawab. Silakan. Oke. Langsung dijawab ya. Buat apa? Oke, kalau sudah selesai, satu orang ambil kumpulkan punya Sudah? Oke, silakan dikumpulkan kembali kalau sudah. Masalahnya sudah? Oke ya. Ya, itu tadi adalah soal penyataannya ya. Sudah selesai soalnya? Yang belakang aja. Sudah selesai semuanya ya. Sana sudah. Oke, sudah. Sudah tidak ada yang perlu ditanyakan kembali ya. Kita mulai, silakan. Kalau memang tidak ada yang perlu
Silakan satu orang pimpin doa.